Halo teman-teman, kita dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah video vlog di Kopi Santen. Saya Hakam absen 14. Dan Saya Anaf absen 36. Dan saya Vivi absen 11. Saya Arsifa dengan Amar absen 4. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut. Teman-teman, kali ini kami akan mengunjungi salah satu kuliner yang legendaris di Blora, yaitu Kopi Santan. Kabupaten Blora tak hanya terkenal dengan hutan jatinya, tetapi juga dikenal memiliki kekayaan kuliner yang unik. Salah satunya adalah kopi santan. Pahitnya kopi yang dipadukan dengan gurihnya santan kelapa segar telah menjadi primadona dan ikon kuliner khas Blora di tengah gempuran coffee shop modern dan aneka minuman kopi kekinian. Nah, khususnya yang berasal dari Desa Cipangrejo, Kecamatan Kota Blora. Tak jauh dari pusat Kota Blora, kami berjalan sekitar 6 km dan membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mencapai tempatnya. Dengan melewati pesawahan, disinilah kita bisa merasakan hangatnya suasana pedesaan dari Kota Blora. Halo teman-teman. Kita udah sampai di Kopi Santen. Mau tahu apa isinya? Yuk ikutin. Berawal dari ketidaksengajaan di tahun 1980-an, keberadaan Kopi Santen ini memiliki sejarah panjang dan legendaris. Bermula sekitar tahun 1980-an, berdasarkan cerita turun-temurun, minuman ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Mbah Sakijah, pemilik warung kopi di Desa Cipangrejo. Konon, saat Mbah Sakijah sedang memasak sayur dan santannya berlebih, ia mencoba mencampurkan santan tersebut ke dalam kopi kotok atau kopi hitam yang biasa ia jual. Ternyata, paduan rasa pahit kopi dan gurih santan menghasilkan sensasi rasa yang unik, lezat, dan creamy. Setelah dicicipi suami dan tetangga, minuman ini lantas mulai dijual dan semakin dikenal luas. Nah teman-teman, kita sudah sampai di tempat Kopi Santen. Nah, bisa kita lihat tempat-tempatnya juga luas, bisa cocok untuk nongkrong-nongkrong. Dan ayo kita masuk ke dalamnya. Selain itu, di dalam sini juga ada jajan-jajanan pasar yang bisa kita pesan melalui sini. Selain itu, yuk kita pesan. Saya mau pesen es kopi santan 1 sama mie nyemaknya 1. Ini dia jantung dari warung Kopi Santen, dapurnya. Ayo kita masuk. Membuat kopi santen Blora begitu istimewa terletak pada proses pembuatannya.
yang mempertahankan metode tradisional yang dikenal dengan istilah dikotok atau direbus bersama. Berbeda dengan kopi susu biasanya yang menambahkan creamer atau susu setelah penyeduhan, kopi santan diolah dengan merebus bubuk kopi murni, santan kelapa segar, dan gula secara bersamaan hingga mendidih. Proses ini memerlukan kesabaran dan keahlian khusus. Pilihan bahan baku pun tidak sembarangan. Biji kopi yang digunakan adalah perpaduan kopi lokal, seringkali jenis Arabica atau Robusta yang dicampur dengan kopi nangka. Yang lebih unik, beberapa pengolahan kopi santan bahkan mencampurkan biji kopi dengan parutan atau potongan kelapa cincang saat proses penyaringan menggunakan wajan tanah liat dan tungku kayu bakar. Metode sangrai tradisional ini dipercaya menghasilkan aroma yang lebih mendalam dan rasa gurih alami yang meresap hingga ke inti bubuk kopi. Hasilnya adalah minuman dengan tekstur kental yang creamy dan rasa yang kompleks. Pahitnya kopi tetap dominan, namun langsung diikuti oleh sensasi gurih kelapa yang khas dan manis yang pas, membuatnya nyaman di lidah dan lambung. Nah, saat yang kita tunggu-tunggu, ayo kita coba kopi santan. It's time to Minum dulu. tes. Wah, rasanya unik banget teman-teman. Nah, ini kopi ada rasa pahit-pahitnya dari Robusta dicampur sama creamy gurihnya santan. Rasanya itu kayak minum kopi dicampur sama makan kelapa bareng. Oh iya, dan juga ini tekstur kopi santan ini creamy ya, creamy, nyaman di mulut, terus nggak bikin kembung di lambung, jadinya aman deh dikonsumsi untuk seluruh kalangan remaja. Nah, kalau kopi itu bikin melek, tapi kopi santan juga bikin kenyang juga. Seiring berjalannya waktu, popularitas kopi santan Basakija semakin naik di Blora. Titik balik ketenaran terjadi sekitar tahun 2012, di mana pengunjung datang dari berbagai kota. Warung kopi santan pun harus diperluas, namun tetap mempertahankan nuansa desa. Bangunan dengan material kayu jati yang disusun renggang, serta kehadiran rumah adat limasan di belakang warung memberikan pengalaman ngopi yang damai jauh dari kota. Warung ini kini menjadi titik temu lintas generasi. Mahasiswa dan kaum milenial menyukai tempat ini karena suasananya yang instagramable dan harganya yang ramah di kantong, di mana satu gelas kopi santan dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya pilihan hemat. Kalau yang baru ini aku baru pertama kali Mbak. Kalau yang dulu kan belum seramai ini, pernah juga sekali. Cuman pas yang baru seramai ini sekali ini aja, baru kesini ini. Dulu itu tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2017-an kalau nggak 2018 itu saya sama teman-teman itu naik mobil ke sini, dikasih tahu kalau di sini tuh ada kopi santan. Tapi dulu masih rumahan, belum buat nongkrong kayak gini. Terus semenjak ramai saya belum pernah ke sini, jadi tahu sendiri waktu ke sini gitu. Nah, tempatnya ramai itu aja sih Mbak, sama kan ini juga ada aneka jajanan pasar juga banyak, minumannya juga banyak. Apalagi kan di sini kan paling khas kan Blora kopi santan ya itu juga sih Mbak. Kesan pesannya ya ke depannya semoga tambah rame, tambah makin sukses, bisa mengangkat destinasi Blora juga kan. Ini bisa jadi ikonik buat warga Blora juga. Udah gitu aja. Makasih Mbak. Peran kopi santan sebagai penggerak ekonomi desa juga sangat nyata. Pengelola warung sengaja menjual aneka jajanan pasar tradisional seperti ketan, rempeyek, dan rujak yang disuplai oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitar desa Jepang Rejo. Strategi ini tidak hanya memperkaya menu, tetapi juga secara langsung membantu menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat.
Meskipun kopi santan yang disajikan langsung di tempat dengan santan segar memiliki rasa terbaik, tantangan dalam memperluas pasar, terutama karena bahan santan yang mudah basi, mendorong inovasi. Saat ini, kopi santan Blora sudah mulai dikembangkan dalam bentuk bubuk instan yang dilengkapi dengan kristalisasi santan dan gula. Inovasi kemasan ini memungkinkan kopi santan untuk bertahan lebih lama dan dipasarkan secara lebih luas sebagai oleh-oleh khas Blora. Di tengah perkembangan dan apresiasi dari pemerintah daerah, mereka bahkan menganggarkan perbaikan akses jalan menuju desa Jepang Rejo senilai miliaran rupiah untuk memfasilitasi wisatawan. Kopi santan Blora membuktikan bahwa kuliner tradisional memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar modern. Kopi santan bukan hanya sekedar minuman, melainkan sebuah kearifan lokal yang mampu menciptakan brand daerah yang kuat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.